Asik-asik gimana gitu? Asik-asik di atas, kamera di bawah tuh kayak seru gitu, pengalaman yang pertama kali aku merasakan itu gitu. Aku pokoknya redup banget lah, tapi then you came barging into my life, itu benar-benar ada orang yang tiba-tiba datang ke hidup aku, terus langsung merubah semuanya jadi so much better gitu. Hi girls, aku Gabriela Eka Putri. Halo, Gaby. Apa kabar Kak Gaby? Baik, thank you Kak. Lagi sibuk apa Kak? Aku baru rilis lagu, jadi sekarang lagi sibuk promosi-promosi. Dan ini single perdana kamu ya? Debut single aku. Oke, gimana Kak perasaannya Kak? Ngeluarin Me and You, betul? Iya bener, judulnya Me and You. Perasaannya campur aduk sih, karena ini dari dulu aku emang pengen banget rilis single yang dimana dalam single itu tuh aku menyanyi sambil menari. Jadi being able to do that, itu aku sangat happy. Campur aduk, excited, nervous juga sih. Susah gak Kak? Challenging sih lumayan, karena dari lagunya itu sendiri range-nya sangat tinggi kan. Jadi dari lagunya udah challenging, ditambah lagi harus ada choreo yang powerful juga. Jadi disatuin keduanya tuh kayak lumayan challenging gitu. Tapi karena ngelakuinnya dari hati dan dari passion, jadi kayak menyenangkan aja sih. Oke, tapi sebelum lebih jauh nih Kak, sebenarnya lagu Me and You ini ceritanya tentang apa sih? Lagu Me and You ini bercerita tentang seseorang yang tadinya ada di titik terendahnya, udah hopeless banget, terus habis itu dia ketemu sama seseorang yang memberikan dampak positif ke hidupnya. Jadi dia mempunyai harapan lagi, dan dia jatuh cinta sama seseorang yang baru ini, dan dia berharap bisa terus bareng sama orang itu gitu. Oke, nah di lagu ini, di lagu Me and You ini, inspirasinya nih sebenarnya dari kisah cinta kamu atau dari mana ini? Aku relate dengan lagu ini, aku sangat relate dengan lagu ini. Jadi aku pernah ada di titik terendah, dan di saat itu susah banget untuk ngelihat harapan gitu loh. Tapi mau harapan sekecil apapun tuh aku hang on ke harapan itu, dan di saat aku hang on ke harapan itu, Tuhan menghadirkan satu sosok orang ini yang datang ke hidup aku yang merubah aku jadi kayak jadi lebih bahagia jauh gitu lah, dan lebih punya harapan gitu, jadi kayak optimis lagi dalam hidup gitu. Dan sampai sekarang masih sama-sama? Masih. Puji Tuhan. Iya, puji Tuhan. Oke, nah kenapa sih Kak, aku penasaran nih, ini kan single perdana kamu ya, pertama nih kan, tapi kenapa kamu memutuskan untuk mengeluarkan lagu yang pakai bahasa Inggris Kak? Karena sebenarnya aku sama label aku tuh punya satu visi misi, di mana kita tuh sebenarnya juga pengen pendengarnya itu nggak cuma di Indonesia aja, tapi semoga juga orang luar Indonesia juga bisa mengerti dan enjoy lagu ini gitu. Tapi kamunya sendiri nih Kak, kalau misalnya disuruh pilih Indonesia atau Inggris? Aku gimana ya? Dua-duanya boleh sih sebenarnya. Iya. Gak ada masalah. Gak ada ya. masalah. Tapi kalau misalnya waktu rekamannya Kak, karena ini kan bahasa Inggris ya, dan aku dengar kayaknya beatnya juga agak cepet ya Kak. Itu agak sulit nggak Kak pronunciation-nya atau gimana? Iya, lumayan agak sulit karena aku tuh kalau nyanyi biasa lebih sering nyanyi lagu slow, dan kalau lagu upbeat ini kan sebenarnya powernya tuh harus lebih ngejaga di powernya, dan harus benar-benar word per word tuh fast banget, jadi kayak harus butuh konsentrasi yang lebih untuk menyanyikan lagu itu gitu. Jadi makin-makin ya. Ditambah lagi ada koreografinya. Nah itu boleh ceritain nggak? Ini koreografinya siapa yang buat? Ada Kak Gaby kah yang buat? Ini juga apa koreografinya ada koreografer namanya Kak Sandri. Jadi dari awal ditanya tuh, label aku nanya aku tuh suka koreo yang kayak gimana, dan aku kasih referensi, aku tuh suka yang kayak gini-gini. Dan begitu aku pertama kali lihat koreonya Kak Sandri, itu aku udah benar-benar sesuai sama apa yang aku mau banget. Jadi nggak ada a single koreo yang tadinya dia buat terus aku minta ganti, tuh nggak ada. Jadi aku langsung terima aja apa yang udah dibikin sama Kak Sandri gitu. Tapi cocok sih Kak sama Kak Gaby kok. Iya ya. Ini cocok banget Kak. Makasih. Nah itu di satu adegan ada waktu kamu katanya harus nari di atas kaca transparan. Oh iya. Dan katanya kamu takut Kak. Lumayan takut banget. Itu gimana? Boleh ceritain? Aku tuh ngerinya kacanya pecah karena aku takut dia tidak sekokoh itu. Kan lucu ya kalau tiba-tiba pecah. Tapi kayak udah dijamin aman, katanya udah dijamin aman. Terus kayak pengalaman banget sih, jadi kamera kan di bawah. Terus bisa kayak gitu.
Asik-asik gimana gitu. Asik-asik di atas kamera di bawah tuh kayak seru gitu, pengalaman yang pertama kali aku merasakan itu gitu. Nggak deg-degan. Lumayan. Terus gimana caranya kamu mengatasi itu? Nggak, aku kayak begitu lagunya di play dan aku udah kayak mau syuting itu benar-benar aku nggak kepikiran sama sekali lagi gitu. Langsung lupa Ya, langsung ya, lupa. Terus begitu cut kayak oh iya aku ada di atas kaca. One take oke. Iya lumayan. Itu dari awal sampai akhir tuh dinyanyiin, kita kan itu lagi freestyle gitu kan gitu. Untuk proses pembuatan MV-nya sendiri Kak, itu berapa lama? Sehari kah? 2 hari kah? Untuk proses syutingnya sendiri itu 1 hari, 12 jaman lah, 12 jaman. Terus ada proses editing juga, jadi aku involve juga di proses editingnya. Jadi label aku sama PH-nya, studio tuh benar-benar apa ya, open banget tuh inputs. Jadi mereka mau aku happy juga sama hasilnya. Jadi kalau misalkan ada part even kayak cuman persekian detik yang aku nggak suka, aku minta ganti tuh disarankan sama mereka gitu. Jadi hasilnya aku happy juga gitu. Oke, apa yang Kak Gaby minta ganti waktu itu? Ada? Banyak sih lumayan, nggak banyak sih, cuman kayak per part ya aku ngerasa kayak aku kayaknya ini ada yang lebih lagi dari ini deh, ada yang attitude-nya aku lebih dapet gitu. Jadi aku minta ganti gitu. Oke. Untuk masalah rekamannya Kak, itu berapa lama tuh? Kamu dari pertama kali terima lagunya, rekamannya sendiri berapa hari segala macam? Jadi sebenarnya aku awal terima lagunya itu kayaknya di bulan Oktober atau November. Cuman aku tuh sempat syuting dulu di Bali 1 bulan. Jadi aku sempat tidak menyentuh lagu itu. Nah begitu aku pulang dari Bali, itu baru aku dilatih vokalnya. Habis itu rekaman di akhir Desember. Jadi tuh berapa lama ya? Kayak 2 bulanan. Oke, baru rilis Maret ini. Gitu. Oke. Nah, waktu pertama kali kamu denger lagu Me and You, Kak, gimana perasaan kamu? Apa yang ada di otak kamu? Aku kayak, oh ini lagunya sangat menarik, cuman kayak challenging banget karena range-nya tinggi banget kan, yang tinggi banget. Tapi aku ngerasa kayak aku suka banget lagunya deh, jadi kayak terus ada rap part juga kan, dan aku tuh nggak pernah nge-rap, jadi aku kayak gimana cara aku bisa gitu. Jadi tapi aku mikir karena aku suka banget sama lagunya dan aku ngerasa kayak ini kayak cocok banget sama aku, jadi aku ngerasa kayak whatever it takes I will do it gitu buat aku bisa nyanyiin lagu ini gitu. Apa bagian tersulit dari nyanyiin lagu Me and You, Kak? Sebenarnya kalau menurut aku sendiri yang paling sulit adalah jadi ada chan gitu loh yang kayak aku ngomong doang, rap juga itu challenging buat aku. Itu sih karena aku harus dapet attitude-nya gitu juga kan. Jadi kayak aku harus nyari-nyari sendiri di kamar gitu. Kalau lirik favorit kamu apa, Kak? Yang verse 1. Karena itu bener nyeritain kayak I was in hiding, so scared to shine my own light. Itu kayak bener banget, kayak aku banget gitu. Aku tadinya bener-bener redup banget, aku nggak berani. Aku pokoknya redup banget lah, tapi then you came barging into my life. Itu bener-bener ada orang yang tiba-tiba datang ke hidup aku, terus langsung merubah semuanya jadi so much better gitu. Boleh nyanyiin dikit nggak, Kak? Oke. I wasn't hiding, so scared to shine my own light, then you came barging into my life. Gitu. Oke. Terus aku mau lanjut, Kak. Ini soal diri kamu sebagai penyanyi. Sejak umur berapa sih kamu udah mulai suka nyanyi-nyanyi gitu, Kak? Dari aku kecil banget, aku suka banget nyanyi sampai mama aku akhirnya kayaknya nih kamu mau dilesin gak gitu? Kayak kamu suaranya oke nih gitu. Jadi dilesin dan mulai diseriusinnya itu dilesinnya itu waktu aku kelas 3 SD, which is 8 tahun lah. 8 tahun. Itu berapa lama, Kak, lesnya? Apa sampai sekarang masih? Jeda-jeda sih sebenarnya. Aku les tuh 8 tahun sampai aku SMP. Terus habis itu aku sempat stop. Terus aku baru mulai lagi di saat aku mau bikin single ini gitu. Tapi sebelumnya aku kan training juga di Korea, latihan juga di Korea sama di Abu Dhabi, itu juga dapat kayak ilmu-ilmu yang aku masih pakai sampai sekarang juga gitu. Nah, ngomongin training di Korea, Kak. Itu pengalaman pasti kan gak semua orang bisa dapat, kan? Nah, apa pengalaman yang paling luar biasa yang kamu dapetin dari training di Korea? Wah, itu aku kayaknya semua yang aku dapetin tuh sangat luar biasa sih, karena aku jadi terbuka matanya tentang prosesnya sih, karena aku benar-benar di sana tuh orangnya dedicated banget, benar-benar disiplin banget, setiap hari latihan, pokoknya mereka setiap hari nge-push diri mereka untuk
selalu ngelakuin yang terbaik. Itu menurut aku amazing banget. Di sana aku juga belajar teknik-teknik yang aku dapetin, ilmu baru yang aku dapetin di sana yang masih aku aplikasiin sampai sekarang. Terus apalagi orang-orangnya menurut aku sangat kuat ya, mentally, physically itu sangat kuat. Dan aku senang walaupun kita dari berbeda-beda negara di sana, tapi kayak kita punya mimpi yang sama gitu, jadi sangat relate ke satu sama lain gitu. Kalau boleh jujur Kak, kamu mentally kuat nggak Kak kalau training kayak mereka? Sebenarnya aku ngerasa kalau ada kepastian, kayaknya aku akan bisa kuat. Cuman yang bikin concern aku pada saat itu kan kayak nggak ada kepastian bakal debut kan. Jadi aku kayak banyak yang harus aku dikorbanin, dan kalau nggak pasti kayak gini aku kayaknya jadi mikir gitu. Tapi kalau pasti kayaknya pasti didebutin, kayaknya aku bakal do whatever it takes juga sih buat lanjut gitu. Oke. Apa sih yang bikin kamu suka banget sama nyanyi Kak? Katanya kan dari kecil udah mulai nih suka-suka nyanyi. Yang bikin aku suka banget sama nyanyi, aku apa ya? Aku juga nggak tahu. Tapi aku ngerasa kayak itu salah satu cara aku untuk mengekspresiin diri. Karena menurut aku music speaks banget gitu loh. Jadi music itu bisa berkomunikasi sama orang. Kayak gimana ya, banyak banget lagu-lagu yang menjadi suara aku di saat aku lagi nggak mampu bersuara, dan aku pengen itu juga gitu. Aku pengen jadi suaranya orang lain di saat mereka lagi jadi perwakilan orang lain lah untuk apa yang mereka rasain gitu. Aku pengen gitu. Oke, kalau gitu apa lagu yang paling membekas di pikiran kamu? Lagu yang paling membekas di pikiran aku ada banyak banget sih. Salah satu yang aku suka banget, yang menurut aku penyanyi in general ya, yang semua lagunya itu speaks banget, itu Olivia Rodrigo. Sabrina Carpenter juga ada satu lagu yang aku suka banget, judulnya Emails I Can't Send. Kenapa suka banget sama Olivia Rodrigo? Olivia Rodrigo tuh menurut aku dia salah satu penyanyi dan musisi yang sangat jujur dalam berkarya, dan kita bisa denger itu, kita bisa rasain apa yang dia rasain itu gitu. Makanya membekas banget. Salah satu lagunya dia Kak yang paling kamu suka banget? Yang paling aku suka banget, aku suka semua lagi. Kalau disuruh pilih satu ya. Bisa ya? Iya, paling Happier. Happier? Ya. Aku pilih yang itu Kak. Karena aku bingung sih sejujurnya, tapi aku rasa banyak banget cewek atau orang yang bisa relate sama Olivia Rodrigo. Sampai sekarang tuh ada tren yang kayak Olivia taruh kamera di mana di kamar gue, karena cerita dia tuh kayak mewakilkan cerita para kita semua gitu. Oke, gara-gara itu kamu suka banget sama Iya. Boleh nyanyi dikit nggak Kak? Kebetulan aku juga suka banget sama lagu itu. Iya kan? Oke. I hope you're happy, but not like how you were with me. I'm selfish, I know I can't let you go. So find someone else, but don't find no one better. I hope you're happy, but don't be happier. Oke, kita balik lagi ke lagu Me and You. Jangan sampai lupa nih. Iya. Me and You Kak. Tadi lirik favoritnya udah, segala macamnya udah. Yang aku penasaran Kak, kamu ada punya target atau apa nggak soal lagu ini? Karena kan ini lagu perdana kamu. Iya, sebenarnya membilas setinggi-tingginya ya, Iya, setinggi-tingginya. Sebenarnya aku pengen banget lagu ini tuh bisa menjangkau market selain Indonesia juga sih. Jadi penikmat musik di luar Indonesia juga bisa ngedengerin. Sebenarnya itu target aku. Amin. Kalau yang lain targetnya, kalau di Indonesia mungkin? Kalau di Indonesia semoga balik lagi sih tren lagu-lagu happy, lagu-lagu centil itu bisa balik lagi gara-gara lagu aku. Amin. Trendsetter. Tapi semoga semoga bisa. Itu cita-cita aku. Tapi kamu ada rencana nggak Kak bikin dance challenge mungkin? Aku iya. Like, ada rencana sih menunggu untuk nih. iya. Ikut ya. Harus. Habis kan ada koreografinya kan. Iya. Jadi seru. Nanti aku tungguin ya di Instagram Kakak ya. Siapa tahu ada. Oke, satu kata Kak buat lagu Me and You. Kenapa kita girls di luar sana harus dengerin lagu Kakak? Satu kata untuk lagu Me and You, confident. Confident. Ya. Kenapa pilih kata-kata itu? Confident. Karena aku ngerasa dengan lagu ini tuh orang-orang bisa jadi kayak happy, jadi percaya diri, bawaannya membawa happiness itu throughout the day gitu loh. Confidence Oke. itu juga, iya. Oke, boleh promosi soal lagunya?
Jangan lupa dengerin lagu aku, Me and You, di all streaming platforms. Dan jangan lupa juga nonton music videonya di YouTube channel aku, Gabriela Eka Putri. Oke. Bye-bye. Oke.